Halo semuanya, hai ketemu lagi dengan aku Cynthia. Kalian ada yang tahu nggak nih hari ini aku mau ngapain? Jadi hari ini aku seperti biasa mau berbagi pengalaman pribadi aku sendiri, cerita aku sendiri. Mungkin dari kalian ada beberapa yang pernah ngalamin seperti apa yang aku rasain, dan mungkin juga ada beberapa dari kalian yang tidak mengalami seperti apa yang aku rasain. Nah, ceritanya itu sebenarnya pengalaman pribadi aku sendiri itu ngambil dari adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, pastinya kan kalian udah tahu kan, kalau membandingkan diri kita dengan orang lain itu tidak akan selesai-selesai, tidak ada ujungnya. Dan makanya kita harus menerima diri kita apa adanya. Kekurangan kita, kelebihan kita harus kita terima. Makanya itu kita harus mengenal diri kita sendiri. Nah, pengalaman cerita kali ini aku bahkan berkaitan mungkin orang tua di luar sana pernah mengalami hal ini atau juga enggak. Masing-masing orang tua itu bertemu gitu. Nah, saat bertemu itu mereka itu kan membicarakan anaknya, karena anaknya itu memiliki jalan yang berbeda-beda. Udah ada jalan yang ada yang masuk kuliah, ada yang kerja, ada yang mungkin masih nganggur atau mungkin udah nikah. Nah, ketika orang tua disebut lagi ngobrol nih, asik ngobrol, dan mereka membicarakan tentang masing-masing perjalanan anaknya seperti apa. Karena orang tua tersebut itu kayak bukan baru sih, kayak lebih udah lama nih nggak ketemu. Nah, sekalinya ketemu, membicarakan masing-masing uh, apa sih prestasi pencapaian anaknya masing-masing kan. Nah, di situ kan mestinya kan kayak adu nasib kan, masih kayak siapa yang lebih unggul. Nah, di situ apa ya, pelajaran yang bisa diambil itu ketika masing-masing orang tua tersebut membicarakan anaknya tentang prestasi, tentang apa sih, pencapaian anaknya dari masing-masing anaknya tersebut, pasti di situ obrolannya itu nggak akan habis teman-teman. Maksudnya kayak terus digali apa aja sih prestasi anak aku ini supaya aku bisa ceritain ke eh, orang-orang lain gitu. Nah, di situ kan pasti eh rasa bergejolak, rasa ingin pamernya tuh kan ingin tumbuh kan. Nah, menurut aku itu hmm, kalau semisal di dalam pembicaraan tersebut udah ada yang muncul nih saling membanding-bandingkan ketika anak si dari orang tua A ini sudah bekerja dan orang tua B ini kuliah, kan jalannya kan berbeda-beda. Nah, pengalaman hidupnya juga berbeda-beda, jalan hidupnya juga berbeda-beda. Nah, ketika udah muncul rasa ingin apa ya, mengunggulkan anaknya tersebut, itu kayak jadi percakapannya itu udah mulai nggak sehat gitu loh. Karena ketika orang tua tersebut nih udah pembicaranya udah selesai, terus udah pulang masing-masing ke masing-masing rumah gitu, kan pastinya ketemu anak mereka kan. Nah, pastinya di rumah si orang tersebut tuh kayak bakal menceritakan ke anaknya sendiri, tadi ibu ketemu anaknya si tetangga A, eh, anaknya si tetangga A itu udah jadi ini nih, udah sukses, udah punya uang banyak, eh, terus juga ya pokoknya udah sukses, udah punya uang banyak, terus bisa membiayai hidup orang tuanya. Terus ketika orang tua menyampaikan itu kepada anaknya, otomatis kan itu membandingkan anaknya sendiri dengan anak orang lain. Nah, itu juga merupakan salah satu kayak memberikan dampak kepada anak
untuk makin nggak percaya diri, malah makin insecure. Dan nah itu juga dampaknya. Terus juga salah satunya adalah anak juga tidak ingin berbicara kepada orang tuanya, karena ketika orang tua berbicara kepada ketika anak berbicara kepada orang tuanya, anak tersebut itu akan merasakan apa ya, rasakan akan rasa bersalah. Gimana ketika si anak tersebut berbicara kepada orang tuanya, anak tersebut akan berpikiran kalau misal saya berbicara kepada orang tua, nanti takutnya barangkali dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Dan juga mungkin eh pendapat si anak tersebut kemungkinan kayak akan selalu salah di mata orang tuanya. Nah, itu juga yang mungkin memberikan eh, dampak tersendiri ketika anak nih jarang ngobrol dengan orang tua, selalu selalu merasa canggung. Jadi anak tersebut tuh punya bukan punya traumanya tersendiri sih, ya punya rasa rasa takutnya ketika berbicara dengan orang tua. Jadi si anak tersebut hanya berbicara seperlunya aja nih, kayak cuman kalau cuman ditanya aja ya jawab, kalau misal gak ada hal lain ya nggak ngobrol, nggak bicara gitu. Itu juga salah satunya juga